Bapak Ibu semua inilah ujung tombak kami di desa. Harapan kami yang akan dapat membantu kami dalam tugas yang sangat mulia ini, yaitu tugas dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kami sadar betul BNN tidak bisa kerja sendiri. Yang paling tahu situasi kondisi yang ada di daerah masing-masing adalah Bapak Ibu semuanya. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku Kepala Sub Bagian Umum BNN Kabupaten Buleleng hari ini mewakili Bapak Kepala BNN Kabupaten Buleleng pada hari Selasa 16 September 2025 pukul 9.21 WITA bertempat di Warung IBB. Dengan ini membuka kegiatan bimbingan teknis penggiat P4GN. Masalahnya di desa gitu. Kita tidak bisa tahu kapan itu diedarkan, kapan itu masuk ke desa kita, kapan itu dikonsumsi oleh masyarakat kita, dan seterusnya. Ini yang menjadi kesulitan kita bersama, sehingga dibutuhkanlah strategi-strategi tertentu Bapak Ibu untuk bisa mengungkap itu, bisa menemukan itu, ya, bisa mengatasi persoalan itu, karena itu tadi ya, dilakukan secara gelap tadi. Jadi karenanya mesti kita semua harus waspada Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah. Ini perubahan perilakunya Bapak Ibu, sebelum memakai biasanya seperti ini, tapi kadang-kadang kalau saya ketemu pengguna, suka kali dia bilang kalau memakai justru energik gitu, karena digunakan untuk bekerja katanya. Nah, energiknya sebenarnya hanya sesaat Bapak Ibu, setelah itu dia akan kembali seperti ini, dan terkadang mudah putus asa. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa mencapai A gitu ya, dia akan merasa bahwa dirinya tidak berdaya, dan itu cukup besar gitu. Nah, tadi sudah dinyatakan oleh narasumber sebelumnya bahwa narkoba itu tidak hanya berkaitan dengan bagaimana dia terpengaruh oleh orang-orang atau temannya, tapi juga berpengaruh dengan kondisi dia di rumahnya, ya, bagaimana kondisi keluarganya begitu. Nah, kita akan bahas mengenai adiksi itu sendiri. Apa sih yang membuat seseorang menjadi kecanduan? Adiksi itu bisa kita sebutkan bukan sebagai karakter, bukan sebagai bentuk kepribadian, gangguan kepribadian, ataupun juga kegagalan moralitas seseorang gitu. Karena kalau dari sisi ilmiah ya Bapak Ibu, adiksi itu adalah suatu penyakit kronis gitu. Content, creativity, confidence, climax, conclusion. Tadi saya mengawali dengan menyanyi ya. Menyanyi itu hanya pembuka atau opening. Opening itu adalah untuk mensiasati pembicara sebelumnya. Konten dan metode ini menjadi satu. Kalau kontennya bagus tapi metodenya tidak bagus, berhasil atau tidak? Tidak. Kalau metodenya saja bagus tapi kontennya tidak bagus, berhasil atau tidak? Tidak bagus. Jadi 50% konten, 50% adalah metode, ya. Setelah berkembang antara media elektronik dan media cetak, ada namanya media online. Media online. Jadi media online itu biasanya berbasis website. Jadi berbasis website, mungkin teman-teman perangkat desa atau Bapak Mekel pasti punya website desa. Ya, jadi di sana adalah salah satu daripada media online. Termasuk website itu adalah media online. Dan kecenderungan sekarang daripada media elektronik tadi seperti TV, radio, koran, itu selain dia masih bertahan dengan media-media tersebut, dia menambahkan lagi ke media online. Ya, jadi lebih mantap kalau kita berbicara eksekusi program itu di tim, tidak berjalan sendiri-sendiri. Kalau sudah sinergitas dengan tim, itu akan lebih enak penerimaan sampai dengan program. Mungkin saja di tim itu ada yang membawa bantuan, mungkin membawa solusi penguatan ekonomi, mungkin
ada secara langsung dari psikiater, semuanya saling mengisi. Itulah enaknya kalau bekerja di tim dalam penanganan ini. Jadi rencana aksi P4GN ini tidak bisa lepas tanpa tim. Word on Craft for Humanity.